sudah sampai di ayat ke-30 yang berbunyi waqala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsi qad syaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin. Ya. Kita kemarin sampai ayat di sini dan wanita-wanita di kota berkata, ya, qala niswatun, wanita-wanita di kota berkata, ya, di sini niswah itu dia jamak dari imro'ah. Jamak dari imro'ah bisa anisa, niswah. Niswah ini nanti jumlahnya lebih banyak, ya. Jamak illah dia bisa dari 3 sampai tak berhingga begitu ya. Jadi tidak ada batasnya. Jadi ibaratnya semua wanita ya seolah-olah seperti itu di dalam kota membicarakan tentang bagaimana istri Al-Aziz mencoba untuk merayu Nabi Yusuf gitu ya. Dan kenapa digunakan kata qala? Ada beberapa pendapat. Ada yang berpendapat bahwa niswah di sini adalah isim jamak sehingga belumnya bisa berbentuk mudzakkar, qala. Harusnya sih qolat gitu ya. Tapi di sini karena yang ngomong itu isim jamak niswah, dia bisa menggunakan mudzakkar. Ada pendapat lain bahwa qala di sini digunakan karena yang ngomong itu satu kota dan tidak terbatas hanya kepada perempuan begitu. Ya, dan kita tuh laki-laki, maka dia bisa berubah menjadi bentuk mudzakkar ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada banyak grup, maka kata gantinya akan menjadi seolah-olah kata ganti untuk laki-laki. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsihi qad syaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin. Istri dan wanita berkata, istri menggoda bujangnya atau menggoda anak mudanya, fataha gitu ya. Ada bisa juga diartikan menggoda budaknya. Turaw fataha an nafsihi ya. Jadi dia merayu untuk menundukkan dirinya, diri Yusuf kepada si perempuan atau kepada istri Al-Aziz. Qad syaghafaha hubba. Qad sesungguhnya ya. Qad itu kata sesungguhnya penekanan. Syaghafaha hubba sangat mendalam cintanya. Syaghafa itu cinta yang perasaan yang menembus kulit luar jantung ya, syaghaf. Syaghafaha jadi menembus kulit luar jantungnya, hubba kecintaan, rasa cinta gitu. Inna araha fi dhalalin mubin. Sesungguhnya kami memandangnya dalam suatu kesesatan yang nyata gitu. Jadi ada penekanan sekali bahwa mereka memandangnya secara hina karena kasus itu. Oke, saya lagi. Ya. Ini juga sudah minggu lalu ya. Jadi ada beberapa cara para wanita tersebut membicarakan tentang Zulaikha, dan ini adalah jeleknya ketika kita bergosip gitu ya, membicarakan aib atau keburukan orang lain, menyibukkan kita ketika kita disibukkan oleh aib orang lain, maka kita terkadang lupa atas aib diri kita sendiri. Dan kita tidak waspada bahwa bisa jadi suatu saat aib kita yang dibuka begitu. Ada 10 cara wanita menggosipkan si istri Al-Aziz ini. Pertama, tidak disebutkan nama secara langsung. Ada juga sebenarnya yang berpendapat bahwa Allah memang sengaja tidak menyebutkan nama secara langsung karena ini adalah perbuatan fahsya yang tidak perlu seharusnya aib itu dibuka langsung ya, dibudak pada masyarakat. Wallahu alam, tapi beberapa pendapat juga menyatakan bahwa memang si ibu-ibu ini, mereka ketika menggosipkan dia hanya menyebut bahwa dia adalah istri Al-Aziz tanpa menyebutkan nama secara langsung. Pendapat kedua tadi bahwa Allah memang menyengaja tidak menyebutkan nama karena ini ada perbuatan fahsya yang nanti akhirnya istri sini dia bertaubat begitu ya, sehingga tidak perlu dibuka secara terus terang siapa yang terlibat di sini. Karena kadang-kadang agak tidak masuk akal seorang person itu dia tidak sebut nama, itu sangat-sangat sangat susah kebayang ya, apalagi kalau di satu kota begitu. Kemudian kita menggosipkan orang yang namanya sudah terkenal ya, sepertinya agak susah dibayangkan kalau dalam dari pembicaraan tersebut tidak ada nama yang tersebut, nama yang terucap
para penggosip ini. Ya, tapi wallahu alam ada dua pendapat tadi yang sudah saya sebutkan, bahwa yang pertama memang disengaja para wanita ini untuk menyindir tidak menyebutkan nama tapi hanya disebutkan istri Al-Aziz. Ada juga pendapat bahwa memang Allah menyengaja tidak menyebutkan nama secara. Lalu juga para wanita itu membicarakan bahwa si wanitanya atau istri Al-Aziz yang mulai terlebih dahulu kepada cintanya mendalam, ya. Turawidu ini di sini adalah bentuk fiil mudhari, ya, mudhari. Kalau dia bentuknya fiil mudhari, nanti ada penjelasan bahwa ada makna tersirat. Jadi kenapa digunakan kata mudhari, ya. Ada itu bentuk madinya, bentuk lampaunya yang digunakan pada ayat-ayat sebelumnya. Ya, Allah menyebutkan warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak. Allah taruh itu sebagai fi'il madhi, tapi ini menggunakan kata Allah menggunakan kata fi'il madhi, sedangkan para wanita ini menggunakan kata dalam bentuk fi'il mudhari, ya. Allah pakai kata fi'il madhi, wanita menggunakan kata fi'il mudhari. Ada perbedaannya, nanti kita bahas. Kemudian sudah digoda, kemudian tidak sukses, gitu ya. Jadi gagal, ya, gagal gitu ya, gagal total. Wanita dalam kota yang membicarakan menggunakan kata niswah. Niswah itu berbeda dengan nisa. Nisa itu dia terbatas jumlahnya. Kalau kita, dalam Quran dikatakan nisa nabi, ya nisa nabi itu terbatas jumlah wanitanya. Dalam konteks ini adalah Nabi Muhammad, terbatas. Tapi kalau di sini semua wanita niswah, digunakan jamak killah. Satu kota membicarakan tentang Zulaikha, ya. Kemudian mereka semua sepakat, mereka Zulaikha berada dalam kesesatan yang nyata. Dan di sini kita tahu bahwa perzinahan adalah sebuah perbuatan yang sangat berdosa, yang sangat menjijikkan, baik untuk masyarakat yang dia sifatnya musyrik pagan, ya, ataupun masyarakat yang mukmin. Jadi sama, baik di kafir maupun muslim, wanita yang berzina terus, ya, wanita yang berzina, walaupun laki-laki yang berzina juga dianggap hina juga, tapi lebih rendah lagi. Masyarakat kita itu secara umum dia akan melihat wanita yang berzina itu lebih rendah lagi. Jadi walaupun itu di masyarakat yang muslim maupun kafir, sama-sama melihat itu adalah sebuah kesesatan yang nyata, gitu. Ya, mereka sengaja membuat gosip supaya Zulaikhanya mendengar, dan mereka memiliki makar di balik ucapan mereka. Mereka ngomong seperti itu. Jadi mereka menggabungkan ghibah serta namimah. Namimah itu adu domba nanti. Ya, jadi ini Nabi Muhammad ketika Aisyah disuruh oleh Nabi Muhammad untuk menyuruh bapaknya. Jadi Nabi Muhammad ini hendak menyuruh Abu Bakar menjadi imam. Lalu karena Nabi Muhammad itu sakit, dia meminta tolong kepada Aisyah untuk memberitahu Abu Bakar untuk menjadi imam. Lalu Aisyah mencoba supaya jangan Abu Bakar yang jadi imam, ya. Karena menurut Aisyah Abu Bakar adalah laki-laki yang halus perasaannya. Tapi beliau Rasulullah SAW tetap bilang perintahkan Abu Bakar untuk mengimami sholat berjamaah. Aisyah mengulang kembali. Lalu akhirnya Rasulullah keluar kata bahwa kalian ini kaum wanita seperti perempuan-perempuan dalam kisah Yusuf. Lalu utusan beliau mendatangi dan menyuruh Abu Bakar untuk menjadi imam sholat jamaah, dan dia pun melaksanakannya meski ketika itu Rasulullah SAW masih hidup. Ya, akhirnya karena Aisyahnya nggak mau, Rasulullah nyuruh orang lain bilang Abu Bakar untuk mengimami sholat berjamaah. Nah, kenapa dikatakan bahwa perempuan ini seperti perempuan dalam kisah Yusuf? Jadi ketika mereka melakukan sesuatu, ya, ada keinginan tersembunyi yang hendak dicapai para wanita ini, ya, tersembunyi yang hendak dicapai oleh para wanita ini. Nanti kita akan lihat ketika ayat berikutnya. Jadi di sini kita untuk melakukan ghibah. Ya inna ba'dadh-dhanni ismun. Wahai orang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan. Karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa, ya, atau kesalahan.
Ada beberapa ulama mengatakan karena sebagian adalah kesalahan atau dosa, berarti sebagian lagi adalah kebenaran. Ya, jadi intinya kita harus melakukan tabayun ketika kita memiliki rasa curiga. Harus memiliki tabayun. Ya, ini adalah tentu tabayun yang ini ya, tabayun yang kalau dia berhubungan langsung sama kita. Kalau untuk kasus ini, kasus Zulaikha, tidak ada yang perlu ditabayunkan sebenarnya. Karena mereka sama sekali tidak punya hubungan dengan Zulaikha. Dalam arti kalau Zulaikha toh benar melakukan itu, urusannya apa untuk mereka, kan gitu ya. Ini kita melakukan tabayun ketika suatu prasangka ini berhubungan sama diri kita sendiri gitu. Maka kita melakukan tabayun. Kalau tidak, maka kita tidak perlu, sudah jauhi saja. Kita tidak perlu terlibat dalam urusan tersebut, ya. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Nah, ini dijelaskan oleh ayat berikutnya. Jangan mencari-cari kesalahan dan jangan bergibah di antara kalian. Jangan mengunjingkan satu sama lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Apakah kalian suka di antara kalian untuk memakan daging saudaranya sendiri, ya, atau bangkai saudaranya sendiri? Maka tentulah kamu akan merasa jijik. Ya. Ini dalil selain larangan gibah juga dijadikan dalil bahwa haram untuk menggunakan bagian tubuh makhluk hidup sebagai makanan. Ya, mungkin kalau ibu-ibu nggak membayangkan ya, tapi kalau dulu di tempat saya waktu dulu tuh kadang-kadang ada kayak, karena bukan masyarakat muslim ya, saya pernah tinggal cukup lama, ada semacam isu bahwa menggunakan plasenta bayi misalnya untuk obat. Itu nggak boleh sebenarnya ya. Turunkan juga dari Al-Qur'an ini. Walaupun di sini konteksnya adalah untuk larangan gibah. Ya. Wattaqah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Jadi dari ayat ini, dari Quran surat Al-Hujurat ayat 12, maka di sini kita dilarang untuk melakukan ghibah, ya, dan jangan mencari-cari keburukan orang dan janganlah mengunjingkan satu sama lain. Ada sebagian prasangka yang dosa atau berupa kesalahan, maka ada sebagian lagi yang benar. Yang sebagian yang, maka kita ketika ada prasangka, maka kita sebaiknya melakukan tabayun. Jika itu berkaitan sama diri kita sendiri, sekali lagi. Kalau tidak, maka kembali kayak ini, tidak perlu dibicarakan, jangan dicari-cari keburukannya, lalu dijauhi saja. Begitu ya. Jangan terlibat. Jangan terlibat. Kadang-kadang memang ketika orang tuh ribut, kita mencoba untuk kepo gitu ya. Harusnya nggak boleh. Ya, harusnya nggak boleh. Jadi kalau ada orang ribut masalah mereka, kita menjauh aja. Ya, kita menjauh saja. Dan juga kita dilarang untuk melakukan namimah. Wala tuti' kulla hallafim mahin, dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, hammazim masya'im binamim, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah. Jadi kalau dalam kisah Zulaikha tadi, ya, kadang-kadang ada orang-orang yang bergunjing, lalu ada orang-orang yang kayak meletakkan kayu bakar gitu loh. Jadi dia mencoba mengadu domba, ya. Kalau kita tahu tentang seseorang yang melakukan namimah, ya, misalkan kita A dan B melakukan gunjingan terhadap si C. Kalau kita pihak yang D, kita tahu bahwa A dan B ini melakukan gunjingan, maka kewajiban paling utama adalah maka kita pergi. Dan kalau kita pergi, kita nggak usah ngomong ke pihak yang C, itu si A sama B ngomongin ente loh di belakang. Jangan seperti itu namanya adu domba, ya, melakukan namimah. Ya, melakukan namimah. Jadi jangan kita melakukan namimah karena ini nanti ada azab kuburnya ini. Ini ada azab kubur yang ditimpakan seseorang, itu salah satunya disebabkan oleh namimah atau melakukan adu domba. Gitu ya. Jadi kalau kita tahu orang tersebut, orang lain melakukan menggunjing misalnya, ya, maka yang terbaik adalah kita mencoba untuk ya menghindar, ya, tidak terlibat dalam pembicaraan tersebut, gitu. Oke, kita lanjut ke ini. Tadi saya sudah jelaskan sekilas apa perbedaan nisaun dan niswatun. Artinya sama-sama wanita dalam bentuk jamak banyak. Nisa, ya, itu jamak kasroh, terbatas. Jadi dia jamak antara 3 sampai 10. Sedangkan niswah jamak kilah,
dia banyak, ya, sampai mencapai satu kota kalau untuk konteksnya tadi, untuk kasus Zulaikha tadi, ya. Al-Quran hanya di surat Yusuf ini Allah menggunakan kata niswah, sedangkan nisa digunakan Allah untuk mendeskripsikan wanita yang beriman, yang solihah, yang punya prestasi akhirat, yang harus dimuliakan dan hamdi zalimi, dan menjadi pendamping Nabi terutama. Ya, kalau kata niswah tidak memiliki kriteria seperti yang disebutkan. Ya, wanita di surat Yusuf, ciri-ciri mereka dia tidak beriman. Istri para pejabat, walaupun istri para pejabat banyak juga yang beriman, tapi untuk konteks di sini ini adalah lingkungan dalam dari Zulaikha, yang berarti adalah perempuan-perempuan pada level-level pemerintahan gitu, level-level tinggi gitu. Lalu mereka menindas orang yang lemah. Konteksnya di sini adalah Nabi Yusuf. Mereka menindas. Nanti kita lihat para wanita ini kemudian membuat Nabi Yusuf akhirnya harus dipenjara. Harus dipenjara. Ya, dan mereka rendah karena mereka merayu Yusuf tanpa tahu malu, gitu ya. Oke, sekali lagi istri para pejabat tidak semuanya punya sifat seperti ini, tapi di sini adalah Allah mendeskripsikan mereka, ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Maka bukan kita sih, ibu-ibu ya, ibu-ibu hendaklah untuk berusaha memiliki sifat nisa, ya, jangan menjadi niswah. Di surat Yusuf digunakan kata nisa, tidak digunakan kata nisa supaya tidak bercampur maknanya dengan nisa lain yang di dalam Al-Qur'an yang lain, gitu ya. Oke, ada kata deskripsikan Mu'az disebut sebagai unsa, ya, ini unsa. Kata unsa ini dia lebih umum, ya, semua wanita baik tua, muda, pejabat, non pejabat, cantik, bagus dan lain-lain. Contohnya di surat An-Nisa, wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa, dan barang siapa yang berbuat soleh dari laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun faulaika yadkhulunal jannata wala yulamuna naqira, dan mereka adalah kaum yang beriman dan mereka akan dimasukkan ke surga dan mereka tidak akan dizolimi selama-lamanya, ya. Jadi kalau di sini kita lihat lagi kata-katanya adalah wa may ya'mal minas solihati min dzakarin au unsa. Allah menyematkan orang-orang yang berlaku solih, yang berbuat solih dari laki-laki dan perempuan, wa huwa mu'minun. Perhatikan, Allah menyebutkan laki-laki dan perempuan, tapi berikutnya Allah menyebutkan wa huwa, dia laki-laki. Kenapa? Karena kalau dalam bahasa Arab, ketika ada sekumpulan laki-laki dan perempuan, maka kata ganti untuk mereka semua itu menjadi mudzakkar, menjadi huwa gitu. Huwa mu'minun. Padahal di situ ada perempuan. Allah tidak menyebutkan wa huwa seperti itu. Tapi cukup wa huwa mu'minun. Karena ketika menyebutkan huwa, dia sudah mencakup baik yang mudzakkar, baik yang laki-laki dan yang perempuan, gitu ya. Ini kalau ini sedikit pelajaran tentang bahasa Arab sedikit, gitu ya. Nanti ibu-ibu kalau yang sangat berminat untuk memahami bahasa Arab, bisa banyak linknya di Jakarta itu, cukup banyak tempat-tempat untuk belajar bahasa Arab. Tapi saya menyarankan kalau belajar bahasa Arab, saya menyarankan untuk offline nanti setelah pandemi selesai. Karena kalau kita secara online tuh kadang-kadang kurang kurang kena gitu. Kalau si gurunya tidak menulis di papan tulis, ya. Saya bisa belajar online karena sebelumnya saya pernah belajar offline. Jadi saya menyarankan ibu-ibu kalau hendak belajar bahasa Arab nanti silakan online. Ya, tapi kalau silakan offline. Tapi kalau sudah ada dasar boleh ikut juga untuk sekedar murojaah. Kita masuk ke ayat 31. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaka'aw wa atat kulla wahidatin minhunna sikkina wa qalat ikhti 'alaihin falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basharan in hadza illa malakun karim. Maka tatkala wanita itu falamma sami'at, ya, dia mendengar, dia siapa? Zulaikha. Mendengar cercaan. Di sini diartikan sebagai cercaan, tapi maksudnya adalah makar, ya, makar atau ada rencana jahat, ya.
bimakrihinna, ada makar. Kemudian Zulaikha mengundang, arsalat ilaihinna, Zulaikha mengundang mereka untuk datang. Dan undangan zaman itu tidak sama dengan undangan zaman sekarang, ya. Undangan zaman dulu itu harus ada pembantunya atau budaknya yang datang kemudian menyerahkan invitasi atau undangan, ya. Entah pakai kertas, entah diomongkan gitu ya. Tapi tidak zaman sekarang. Zaman sekarang kan bisa pakai WA broadcast gitu ya. Kalau dulu benar-benar harus datang, sehingga disebut kata arsalat ilaihinna, diutuslah kepada mereka undangan gitu. Wa'atadat lahunna muttaka'an. Lalu disiapkan kepada mereka jamuan, tempat duduk. Tempat duduk muttaka'an adalah tempat duduk yang dia bisa sambil senderan, ya, bisa sambil senderan, sambil santai. Atau ada juga mengatakan disediakan juga tempat untuk mengupas, gitu ya, untuk mengupas. Jadi memang sengaja Zulaikha ini punya rencana untuk mengembalikan keadaan. Ya, bisa aja Zulaikha ini hanya sekedar mengundang, tapi kemudian Zulaikha mengundang sembari di saat yang bersamaan Zulaikha menyediakan sengaja pisau, ya. Wa atat kulla wahidatin minhunna sikina. Sengaja Zulaikha itu mau menyerahkan pisau gitu loh. Pisau sikina itu adalah katanya berasal dari kata sakinah, ya. Sakinah itu adalah tenang gitu ya. Sikina itu sikin, pisau itu alat yang digunakan untuk menenangkan, misalkan kita menyembelih domba gitu ya, dombanya meronta-ronta lalu disembelih menggunakan sikin, ya, pisau. Jadi secara harfiah maksudnya adalah pisau, dibuat tenang itu maksudnya dimatikan gitu ya. Tapi maksudnya adalah dia adalah digunakan untuk memotong alias pisau. Wa qalati khuruj alaihin. Kemudian dia berkata, Zulaikha berkata, keluarlah, ukhruj alaihinna, keluarlah kepada mereka, ya, dirimu kepada. Di sini Zulaikha beda dengan kata sebelumnya hai talak yang penuh dengan rayuan. Di sini Zulaikha dalam kondisi sebagai tuannya, sebagai bos, memerintahkan Yusuf keluar, ya, keluar. Jadi tadinya itu Yusuf itu tersembunyi, kemudian dalam satu masa kemudian Zulaikha memerintahkan Yusuf untuk keluar dari suatu ruangan yang tersembunyi. Falamma ra'ainahu akbarnahu, dan lalu ketika mereka melihat Yusuf, ya, akbarnahu, mereka mengagungkan Yusuf, ya, terkagum-kagum gitu ya. Di sini bukan mengatakan Allahu Akbar, bukan, tapi mereka terkagum-kagum membesarkan Yusuf. Waqna aydiyahunna, lalu mereka memotong jari-jarinya, ya. Tangan mereka. Di sini bukan memotong dalam arti kemudian seperti kita, ini ya, hukuman syariat untuk memotong pencuri, bukan. Jadi sengaja apa ya, menggores. Nah, itu yang lebih tepat mungkin ya. Mereka menggores tangannya gitu. Karena mereka terpana melihat Nabi Yusuf. Ada pendapat yang agak aneh ya, tapi mungkin ini juga bisa menguatkan. Ada yang ketika melihat Yusuf lalu sengaja memotong jarinya, sehingga nanti mencari perhatian Yusuf, tolong untuk ditutup dengan bukan hansaplas sih, semacam kain kasak minta tolong gitu ya. Lalu yang lain akhirnya ikut-ikutan memotong-motong, kemudian sengaja untuk meminta perhatian Yusuf gitu. Lalu tolong dipasangkan perban dan sebagainya. Ada ahli menafsirkan seperti itu. Ahli tafsir ada yang menafsirkan seperti itu. Wallahu alam, kalau saya lebih cenderung lebih banyak lagi ulama yang mengatakan bahwa mereka saking terpananya, lalu akhirnya mereka tidak memotong buah. Mereka ketika memotong buah, karena tidak memperhatikan potongannya, sampai-sampai terkena tangan gitu. Oke. Wa qulna hasya lillahi ma hadza basyaran. Mereka mengatakan maha sempurna Allah. Ini lebih tepatnya kalau zaman sekarang mungkin mereka terpana, ya Allah gitu ya. Atau ya ampun, kira-kira seperti itu. Pokoknya mereka merasakan suatu kegaguman yang luar biasa. Ma hadza basyara, ini bukan manusia. In hadza, sesungguhnya ini illa malakun karim. Ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia. Ada perbincangan sedikit, apakah mereka jadinya tahu tentang Allah dan apakah mereka tahu malaikat? Pada saat itu, di zaman itu, malaikat sudah diketahui secara umum. Ya, ini yang lebih tepatnya, mereka sudah tahu konsep tentang Allah dan malaikat, seperti halnya bangsa Arab sebelum kedatangan Nabi, gitu ya. Sudah tahu ada Allah yang satu, tapi mereka kemudian berbuat syirik.
Ada pendapat lain bahwa ya ini adalah Allah tertingginya, tapi mereka Allah menggunakan kata ini tidak dimaksudkan untuk dirinya. Ada yang seperti itu, yang berpendapat seperti itu, bahwa Allah menggunakan kata qulna hasya lillah ini karena Allah tidak hendak memasukkan nama Tuhan mereka ke dalam surat Yusuf, ya, tetapi digunakan kata Allah karena memang sebenarnya hanya Dia yang berhak untuk diberikan pujian. Wallahu alam, banyak pendapat, tapi intinya adalah mereka sangat terkagum-kagum melihat Nabi Yusuf, ya, sampai-sampai dianggap dia adalah seorang malaikat, ya, sebuah malaikat, ya, atau kalau seorang mungkin nggak pas, ya, sebuah malaikat gitu. Jadi dikatakan dia adalah malaikat. Ya, malaikat adalah sudah umum diketahui bahwa itu adalah utusan dari Tuhan untuk melakukan pekerjaan di muka bumi ini, ya, untuk mengatur. Itu sudah diketahui, sepertinya sudah dari zaman jahiliyah sudah diketahui. Intinya mereka sangat terkagum-kagum melihat Yusuf, dan ini adalah suatu makar, apa ya, makar counter attack lah ibaratnya, makar pengembalian dari Zulaikha terhadap para wanita-wanita ini, gitu, kepada para wanita-wanita ini. Saya lanjut dulu. Qalat fadzalikunna alladzi lumnani. Itulah dia orang yang kamu cela karena aku tertarik kepadanya. Walaqad rawatuhu an nafsihi fasta'sam. Dan sesungguhnya aku telah menggoda dia untuk menundukkan dirinya kepadaku, dia menolak, ya. Wala illam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wa la yakuna minas saghirin. Dan sesungguhnya jika dia tidak mentaati apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan dan dia akan termasuk golongan orang-orang yang hina. Gitu ya. Jadi Zulaikha ini mengatakan bahwa itulah dia orang yang kamu cela. Fadzalikunnalladzi lumtunani fi. Itulah dia orang yang kamu jadi nyela saya gara-gara saya tertarik sama dia. Seolah-olah Zulaikha ini berkata, saya ini sudah tinggal lama sekali dengan Yusuf, ya, dan saya akhirnya terjatuh. Kalian baru kenal beberapa menit saja sudah tertarik, ya. Dia ingin mendapatkan pembenaran gitu atas perbuatannya gitu. Dan tindakan wanita ini cukup cerdas juga, cukup smart gitu ya. Dia menyediakan pisau sehingga tangan-tangan yang tergores itu menjadi bukti bahwa ya para wanita ini jadi tertarik dengan Nabi Yusuf begitu, ya. Dan ini posisi Zulaikha ini sekarang jadi di atas lagi. Tadinya sudah direndahkan oleh para wanita. Gara-gara peristiwa ini, posisi si Zulaikha jadi naik lagi. Karena Zulaikha ini dulu tahannya lama gitu ya. Dia sangat bisa bertahan menghadapi Nabi Yusuf. Lalu dia terjebak di suatu kondisi beda dengan si para wanita ini yang baru hanya beberapa menit mereka sudah sangat tertarik dengan Nabi Yusuf gitu ya. Maka di sini posisi wanita ini menjadi di atas lagi. Posisi Zulaikha ini jadi di atas lagi. Tadinya di bawah, gara-gara diomongin, ya, dianggap hina. Gara-gara peristiwa ini, posisi Zulaikha jadi di atas lagi. Walaqad rawatuhu an nafsihi fasta'sam. Dan iya, saya merayu dia kepada diriku. Jadi dia merayu Yusuf untuk menundukkan dirinya. Fasta'sam, tapi dia menahan, dia menolak. Di sini fasta'sam itu maksudnya kata isti'sam ya adalah menahan atau berpegang teguh, kalau kata yang lebih tepatnya. Pengertian fasta'sam kemudian dia berpegang teguh kepada apa? Kepada agamanya, kepada prinsip hidupnya, begitu. Wala illam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wa la yakuna minas saghirin. Dan sesungguhnya jika dia tidak mentaati, wala illam yaf'al ma amuruhu. Saya terjemahkan sedikit, dan jika dia, dan sesungguhnya, wala illam, dan sesungguhnya, yaf'al itu jika, dan sesungguhnya dia tidak melakukan, yaf'al ya, dia lam yaf'al, dia tidak melakukan ma'amuruhu, apa-apa yang saya perintahkan kepadanya, ya. Tadi ada yang bertanya apakah Zulaikha cuma sekali. Kalau dari kalimat ini dan dari ayat 30 maka Zulaikha tidak melakukannya sekali.
karena digunakan fi'il mudhari. Nanti saya jelaskan ya. Wala illam yaf'al ma amuruhu, jika dia tidak melakukan apa-apa yang aku perintahkan, gitu ya. Di sini dua-duanya menggunakan kata mudhari, berarti nanti dia akan memerintahkan berkali-kali lagi. Berkali-kali lagi. Si wanita ini akan memerintahkan sesuatu yang kita semua tahu maksudnya apa gitu ya. Dia tidak mau layus jananna. Layus jananna, maka dia akan dipenjara. Di sini menggunakan kata penekanan la yusjananna. Bisa cukup sebenarnya yusjana, tapi di sini menggunakan la yusjananna. Ada nun taukid namanya ya di sini, la yusjananna. Sesungguhnya dia benar-benar gitu ya. Ini levelnya ada penekanan di kata lam dan ada penekanan di kata nun. Di sini wanita ini benar-benar bersumpah, mengambil qasam, mengambil sumpah, dia benar-benar akan dipenjara gitu ya. Maksudnya seperti itu. Wala yakunam minas shagirin, dan dia akan termasuk orang-orang yang kecil, orang-orang yang hina. Sedikit perlu diperhatikan bahwa maaf. Saya mute dulu sebentar ya. Ya, maaf saya ada ini sedikit. Saya sudah mute. Wala yakuna minas shagirin, di sini dia tidak menggunakan penekanan yang lebih besar daripada sebelumnya. La yakuna di sini lam taukid saja. Kalau mau diberikan penekanan maka jadinya la yakunanna. Ya, ada kalimat di Al-Qur'an seperti itu, saya lupa, tapi dia menggunakan la yakunanna. Sesungguhnya dia benar-benar, tapi di sini Zulaikha tidak menggunakan nun taukid seperti layus jananna, hanya wala yakuna minas shagirin. Jadi ini seolah-olah wanita ini mengatakan bahwa kalau dia dipenjara bisa, menurut dia ya, pasti bisa dipenjara dan memang akan dipenjara. Tapi apakah dia nantinya gara-gara dipenjara jadi orang yang kecil? Belum tentu. Belum tentu gitu ya. Belum tentu. Ini yang perlu dipahami dari ayat ini. Dia bisa memastikan bahwa Yusuf bisa dipenjara kalau tidak nurut, tapi apakah dengan dipenjara dia nanti akan menjadi golongan orang yang hina? Dia sendiri tidak yakin gitu ya. Maka dia menggunakan penekanan yang tidak setinggi sebelumnya, karena untuk kasus kedua itu sudah di luar jangkauannya. Dia bisa masukkan penjara, tapi bagaimana kondisi di penjara dia tidak bisa mengontrol. Dia tidak bisa mengontrol. Maka dia menggunakan penekanan yang lebih rendah gitu. Kita sedikit melihat kata al-i'tisam, berpegang teguh, ada di kalimat di surat Ali Imran ayat 103. Cara menafsirkan Quran itu seperti ini ya. Kita menafsirkan Quran dengan Quran lain, atau Quran dengan sunnah, atau Quran dengan athar sahabat. Jangan masukkan Quran langsung menggunakan akal kita. Jadi kalau kita hendak mengartikan sesuatu kata atau ayat dalam Al-Quran, maka kita usahakan untuk menggunakan kata lain dalam Al-Quran, ya, di mana itu bisa lebih jelas. Di sini Allah mengatakan pada Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Di kalimat awal Allah sudah mengatakan, dan berpeganglah kamu semua kepada tali Allah. Maka Yusuf di sini dia berpegang kepada tali Allah, ya, kepada apa yang sudah diajarkan oleh bapak dia gitu ya, Ishak, ya. Jadi di sini i'tisam ini walaupun kenyataannya di ayat-ayat sebelumnya Yusuf ini lari gitu kan ya, fastajaba lahu wa qaddat qamisahu, ya, itu di ayat yang beberapa ayat sebelumnya yang kita bahas 2 minggu lalu, Yusuf melarikan diri. Tapi di mata perempuan ini, ya, di sisi Allah, kemudian di mata perempuan ini, Yusuf ini sebenarnya sedang berpegang teguh kepada prinsip dia, kepada tali agama Allah gitu ya. Jadi di sini
kata al-i'tisam ini walaupun seolah-olah dia melarikan diri, tapi dia itu sebenarnya melarikan diri disebabkan karena dia berpegang teguh kepada agamanya, berpegang teguh pada prinsip hidupnya, begitu. Ya, dan kita seringkali melihat seolah-olah A tapi maksud dia itu B, atau dia melakukan A tapi Allah menerangkan dia itu sebenarnya B. Ya, seolah-olah ada seperti ayat yang lain ketika ketika di perang Uhud, ya, Allah menyerukan kepada para kaum mukminin untuk segera menyambut ampunan Allah, gitu. Ada subhanallah. Saya lupa ayatnya, tapi di dalam suatu surat Allah mengatakan kepada kaum mukminin yang hendak berperang di perang Uhud, ketika musuh datang lalu mereka harus menyerbu apa? Menyerbu ampunan Allah, ya. Padahal mereka hendak berperang, ya, tentu tidak ada ampunan, tapi ketika para mukminin ini diperintahkan untuk menyerang balik kaum musyrikin yang menyerang, maka seolah-olah mengatakan ketika kamu berperang maka ampunan Allah akan turun. Kira-kira seperti itu maksudnya. Ya. Kita jelaskan sedikit lagi sekarang tentang fi'il mudhari dan fi'il madhi, ya, karena dulu kan sempat katanya mau sekaligus untuk belajar bahasa Arab gitu kan ya. Kalau kita baca dalam Quran surat Al-Lail, demi malam apabila menutupi cahaya siang. Perhatikan Ibu, di sini demi malam apabila menutupi cahaya siang, kata yaksha di sini adalah mudhari'. Kata yaksha mudhari'. Mudhari' ini kalau dalam bahasa Inggris, ya, kalau bahasa Indonesia kita terlalu miskin grammar, tapi kalau dalam bahasa Inggris seolah-olah seperti past and future. Jadi saat ini dan seterusnya. Wan nahari idza tajalla, dan apabila siang jika dia terang benderang. Kata tajalla terang benderang ini digunakan fi'il madhi, ya. Fi'il madhi itu kalau untuk bahasa Inggris seolah-olah seperti past tense. Kalau untuk bahasa Arab ini maknanya lebih dari sekedar present maupun past, gitu. Ketika disebutkan walaili idza yaksha, bentuknya fi'il mudhari. Kenapa? Karena malam itu ketika menutupi siang dia lakukan secara berproses, pelan-pelan, maghrib makin hilang redup, lalu menjadi benar-benar gelap. Kemudian nanti terang lagi pelan-pelan, lalu menjadi fajar, subuh, gitu kan ya. Terus matahari terbit. Wan hari idza tajalla, kebalikannya ketika siang, ketika matahari sudah terbit, maka sudahlah itu menjadi siang, gitu loh. Tidak ada proses menutupi pelan-pelan, tidak ada. Ya, dia sudah menjadi siang. Oke, maka digunakan kalau menggunakan kata fi'il mudhari', maka dia ada kata proses di situ. Ya, ini makna pertama jadi dari penggunaan fi'il mudhari' dan fi'il madhi. Kemudian ketika siang tidak ada proses, pokoknya ketika matahari muncul itu siang sampai dia terbenam lagi, ya. Ya, di sini ya contoh lainnya. Quran surat Asy-Syams, wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari, wal qamari idza talaha. Ya, dan bulan apabila mengiringinya. Di sini juga perlu diperhatikan bahwa bulan tidak selalu terbit nungguin matahari tenggelam, ya, tenggelam. Ada dulu pepatah Cina ya, matahari dan bumi tidak pernah matahari dan bulan tidak pernah bertemu. Itu bukan konsep Islam. Matahari dan bumi seringkali berkali-kali bertemu, contohnya di gerhana bulan. Ya. Dia belum kasih SPK. Mohon maaf, bisa di mute dulu sebentar.
kita lanjut sedikit lagi antara fi'il mudhari dan fi'il madhi. Oke. Ya, kita lanjut Iya. lagi untuk antara fi'il mudhari dengan fi'il madhi. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa ayyasaddaqu. Ya. Dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan tidak sengaja, hendaklah dia memerdekakan seorang budak yang beriman serta membayar diat yang diserahkan pada keluarganya kecuali jika mereka bersedekah alias tidak mengambil diat tersebut. Di sini Allah menggunakan waman qatala. Qatala yaqtulu, qatala itu adalah bentuk fi'il madhi. Jadi ini pembunuhan hanya berlaku sekali dan tidak sengaja gitu. Sekali aja, ya. Beda dengan ayat selanjutnya. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam. Di sini menggunakan fi'il mudhari. Walaupun ini bukan berarti si pembunuh akan melakukan lagi, tapi karena dia melakukan secara kesengajaan, bisa jadi nanti suatu saat dia akan mengulanginya lagi gitu ya. Ketika kita, moga-moga bukan, tapi kalau kita melihat ada seseorang di minggu pertama, dia seolah-olah tidak sengaja membunuh gitu. Misalkan dia main di lantai ke-10, kemudian dia tidak sengaja menjatuhkan misalkan tabung pemadam kebakaran itu kan ya sampai di bawah orang mati gitu. Maka itu bisa dilakukan pembunuhan secara tidak sengaja. Kalau minggu depannya kejadian sama dan melibatkan orang yang sama, maka tentu akan dipertanyakan lagi, ini beneran sengaja atau nggak sengaja? Jangan-jangan yang minggu lalu juga sengaja, begitu. Yang minggu lalu juga tidak sengaja. Jangan-jangan minggu ini menggunakan fi'il mudhari, ya. Jadi bisa berulang-ulang, ya, kesengajaan yang bisa berulang-ulang. Maka di sini kalau kita kembali ke ayat sebelumnya, ya. Wala illam yaf'al ma amuruhu, di sini Zulaikha menggunakan fi'il mudhari. Jadi godaan apakah berlangsung sekali? Tidak, dia akan berlangsung berkali-kali godaannya. Ya, godaannya berlangsung berkali-kali dan konfirmasi juga oleh para wanita yang mengatakan bahwa Zulaikha dia menggodanya sekali. Berkali-kali. Lalu kenapa di ayat sebelumnya digunakan rawadathu? Karena itu adalah kondisi yang paling parahnya, yaitu adalah godaan yang paling parah. Tapi bagaimana dengan flirting, bagaimana dengan rayuan, maka itu sudah berkali-kali. Itu ya, itu yang beliau kalau. Jadi itu yang penafsirannya. Digunakan kata rawadathu, Allah menggunakan itu karena dia sekali itu yang paling parah, ya. Tapi dari ayat ini kita tahu bahwa Zulaikha melakukan rayuannya itu secara berulang-ulang. Gitu ya, secara berulang-ulang. Ya, ini adalah sedikit tentang ya. Ada beberapa fakta yang menarik menurut beliau. Tokoh utama istri Al-Aziz tidak ada yang secara langsung berani untuk melawannya. Ya, mereka hanya sekedar ngomong aja di belakang. Ya, dan makar yang dimaksud pun makar apa yang oleh para wanita ini adalah makar. Ada beberapa pendapat. Pertama, makar untuk menjatuhkan istri Al-Aziz ataupun makar untuk menjatuhkan secara politik dijatuhkan, gitu ya. Kita banyak di kondisi saat ini kita menjatuhkan seorang tokoh politik itu dengan menggunakan wanita itu sudah sangat sering sekali, ya, itu sudah sangat umum, dan ini salah satu contohnya, gitu ya. Pendapat kedua ada yang mengatakan makar yang dimaksud adalah makar untuk melihat Nabi Yusuf secara langsung. Ada beberapa ulama yang berpendapat seperti itu. Intinya mereka melakukan rencana jahat terhadap istri Al-Aziz. Suami dari Zulaikha adalah seorang yang sangat berpengaruh, ya, bisa jadi dia yang
kedua raja. Maka yang wanita-wanita lain tidak ada yang berani juga untuk melawan secara langsung. Yusuf di pihak lain, dia status yang budak yang dibeli dari ya, ada beberapa ulama juga yang melihat ini suaminya, walaupun dia memberikan tempat yang baik terhadap Yusuf, tempat tinggal yang baik, ini juga nggak benar-benar baik. Dalam arti menteri ini, ya Al-Aziz ini, apakah tidak bisa memulangkan Yusuf? Ya bisa tentunya. Tapi masalahnya memang Yusuf sendiri kalau dia dipulangkan itu akan menjadi sangat bermasalah sekali kondisinya, karena kakak-kakaknya itu hasadnya masih luar biasa. Jangan-jangan ketika pulang, Yusuf malah dibunuh. Sehingga Yusuf pun memutuskan untuk tidak bercerita tentang asal mula dia. Istri Al-Aziz yang memulai cintanya sangat membutakan Yusuf, tapi bisa bertahan. Dan beliau jauh lebih, kalau di sini maksudnya bukan yang di sini baik dalam arti dia sangat lebih menjaga harga dirinya gitu ya daripada istri Al-Aziz. Para wanita ingin melanjutkan aksinya di masa depan gitu ya, dari kata tadi wala fala illam yaf'al ma amuruhu gitu ya. Nanti berarti setelah kejadian ini nanti berikutnya ada aksi lagi gitu. Dan mereka akan tetap melakukannya walaupun tidak gitu. Ibnul Qayyim mengatakan bahwa istri Al-Aziz mendandani Yusuf, wallahu a'lam, tapi ini saya hanya menyitasi saja, mengutip saja dari perkataan beliau. Dan istri Al-Aziz menyuruh Yusuf untuk muncul secara diam-diam. Ini tadi ada di ayat sebelumnya gitu ya. Kita masuk. Karena ancaman penjara, maka Nabi Yusuf mengatakan, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa minal jahilin. Wahai Tuhanku, qala rabbi, arstu rabbi, ya Tuhanku, tapi di sini kalau di Quran sering dia menghilangkan satu huruf tapi maknanya sudah diketahui. Rabbi sijnu, penjara, as-sijnu itu penjara, ahabbu ilayya, aku lebih mencintai penjara gitu ya. Ahabbu itu aku mencintai. Ilayya, aku lebih mencintai penjara. Mimma ya'unani ilaih, daripada apa-apa yang mereka ngajak saya kepadanya. Ini yang mengajak, ya da'unani, ini yang ngajak kok kali ini. Yang ngajak itu wanita-wanita ini. Ya. Wa illa tasrif anni, dan jika engkau tidak memalingkan aku, kaidahunna, dari tipu daya mereka, asbu, maka aku akan cenderung untuk mengikuti keinginan mereka. Asbu di sini memiliki kecenderungan tapi seperti anak-anak, dia akan nurut aja gitu ya. Wa akum minal jahilin, dan tentulah aku orang-orang yang bodoh. Di sini konteksnya adalah termasuk orang-orang yang tidak bisa lagi menjaga diri saya begitu ya, dari keinginan mereka. Jadi di sini Allah sudah Allah sudah menyaksikan bahwa memberi kesaksian atau menunjukkan pada kita yang lebih tepatnya, Yusuf adalah orang yang mampu menjaga harga dirinya. Tapi walaupun begitu, Yusuf adalah manusia biasa. Kalau dia digoda terus-menerus, Yusuf tidak bisa menjanjikan. Yusuf khawatir suatu saat nanti dia akan kalah gitu dari keinginan nafsunya. Maka inilah pentingnya kita, selain untuk berpegang teguh kepada diri kita, kita mohon pertolongan Allah untuk dihindarkan dari ajakan-ajakan maksiat manusia ya. Dan kita tidak bisa selalu husnuzon kepada diri kita. Ada orang-orang yang husnuzon kepada dirinya ya. Oh, kalau saya mah tidak akan korupsi, kalau saya mah tidak akan berzina. Kita boleh husnuzon kepada orang, tapi kita sangat dilarang untuk husnuzon kepada diri kita sendiri ya. Harus hati-hati ya. Di sini adalah bentuk kerendah dirian kita di hadapan Allah ya. Kalau kita husnuzon kepada diri kita sendiri, maka seolah-olah kita menunjukkan diri kita ini kuat gitu. Padahal Allah yang memberikan kita kekuatan. Ya, makanya kita selalu dianjurkan untuk membaca la haula wala quwwata illa billah. Hauqalah ini ya. Haula an maksiyatillahi illa bi ismatihi. Tidak ada daya untuk menghindarkan diri dari maksiat selain dengan perlindungan dari Allah. Wala quwwata ala ta'atihi illa
bima'unatihi, dan tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ketaatan selain dengan pertolongan Allah. Haula itu maksudnya adalah menghalau ya, menghalau gangguan dari luar. Itu adalah kekuatan. Maksudnya adalah tidak ada daya untuk menghindarkan diri dari maksiat selain perlindungan dari Allah. Berarti yang bisa kita terlindungi dari maksiat, yang pertama itu bukan kekuatan diri sendiri, tapi adalah karena perlindungan dari Allah. Ya, kita harus selalu mohon kepada Allah ya kekuatan serta agar dijauhkan dari maksiat, gitu ya. Sekali lagi kita tidak boleh husnuzon kepada diri kita sendiri. Misalnya kita diajak untuk ke tempat-tempat maksiat, maka yang paling baik adalah kita menghindar, kita lari. Bentuk lari kita itu adalah sebagai bentuk kita melakukan istiqom tadi, ya, berpegang teguh kepada Allah. La haula wala quwata illa billah ini juga kalimat yang merupakan simpanan pahala berharga atau harta karun di surga. Maka kita coba untuk berzikir, maka kita juga mengucapkan hauqalah ini ya, la haula wala quwata illa billah. Kita rutinkan terus karena dia adalah bentuk simpanan pahala berharga di surga. Ya Abdullah bin Qais, qul, katakanlah la haula wala quwata illa billah. Katakanlah la haula wala quwata illa billah. Fa innaha, karena sesungguhnya kanzun adalah harta karun atau harta berharga, min kunuzil jannah, dari harta-harta yang berharga di surga. Oke, jadi ini bentuk bentuk wasiat dari Rasulullah kepada Abdullah bin Qais, tapi kemudian kepada kita juga bagaimana kita salah satu zikir adalah hauqalah ini tadi ya, la haula wala quwata illa billah. Maka kita masuk ke ayat berikutnya, fastajaba lahu rabbuhu fa'anhu kaidahunna innahu huwas samiul alim. Fastajaba, maka Allah menjawab, mengistijabah, lahu, kepada Yusuf, rabbuhu. Ya, jadi gimana ya? Istajaba ini dia menjawab kepada Yusuf. Yusuf ini didahulukan ya karena bentuk penekanan terhadap doa Yusuf tadi. Rabbu, siapa yang mengistijabah? Tuhannya Yusuf. Fasarafa anhu kaidahunna. Lalu Allah menghindarkan Yusuf dari makar mereka. Caranya gimana? Nanti di ayat berikutnya. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya, di sini jadi Allah menekankan bahwa Allah menerima doa Yusuf, lalu Allah menghindarkan Yusuf dari gangguan mereka, gitu ya. Jadi ini bentuk doa Nabi Yusuf yang diterima oleh Allah, ya. Dan Allah maha mendengar. Mendengar siapa? Mendengar doa Nabi Yusuf, ya. Dan Allah mendengar doa baik yang kita ucapkan maupun yang di dalam hati, asalkan kita sungguh-sungguh melakukannya. Al-Alim, ya, dan Allah maha mengetahui, ya, mengetahui tentang keadaan Nabi Yusuf, mengetahui tentang kesulitan Nabi Yusuf, mengetahui apa yang ada di dalam dada Nabi Yusuf dan ada di dalam hati para wanita ini. Ya, keinginan mereka itu Allah sudah tahu, ya. Maka Allah doa Yusuf dengan cara apa? Dengan cara Allah menolong Nabi Yusuf ini dengan diselamatkan dengan masuk ke penjara gini ya. Jadi ini ikutnya summa badalahum min ba'di ma ra'awul ayati la yasjununnahu hatta hin. Summa badalahum, kemudian timbul pikiran pada mereka. Lahum, yang paham bahasa Arab lagi, hum di sini adalah domir untuk laki-laki. Mengatakan yang ingin Yusuf masuk penjara akhirnya bukan cuma si perempuan, para wanita, bukan. Tapi suami-suami mereka. Kenapa? Karena ini Yusuf terbukti tidak bersalah, ya, di ayat berikutnya, di kalimat berikutnya, ba'da ra'awul ayati, setelah mereka melihat tanda-tanda Yusuf ini nggak bersalah, mereka harus memenjarakannya sampai semuanya, istri-istri maupun suami-suaminya, ya, pejabat ini, mereka tahu Yusuf yang benar. Tapi masalahnya kalau Yusuf yang benar, maka yang salah adalah ya wanita-wanita ini. Wanita-wanita ini adalah istri-istri mereka.
kalau mereka terbukti salah, maka akan sangat berbahaya terhadap kondisi mereka. Ya, jadi akhirnya mereka kemudian mengambil keputusan Yusuf ini sampai keadaan tenang, dia harus dipenjara terlebih dahulu. Layas jununnahu hatta hin, dipenjara sampai beberapa waktu. Nah, kalimat dipenjara di sini harus dipahami juga. Di sini bukan penjara, sebenarnya bukan dipenjara kalimat yang lebih tepat ya, mungkin ditahan. Maksudnya ditahan adalah dimasukkan ke suatu sel tanpa melalui pengadilan. Maka Nabi Yusuf ini benar-benar dizolimi dalam konteks ini secara duniawi ya. Secara duniawi Nabi Yusuf ini dizolimi. Kenapa? Karena Nabi Yusuf tidak menghadapi sidang pengadilan. Nanti di ayat berikutnya akan masuk bersama dua orang pemuda, di mana pemuda ini melewati proses pengadilan. Ya, dan udah tahu nanti hukumannya apa. Satu dibebaskan, yang satu lagi akan dihukum mati. Tapi Nabi Yusuf ini tidak. Nabi Yusuf ini sekedar ditahan sampai waktu yang tidak ditentukan, gitu. Sehingga nanti di beberapa ayat berikutnya Nabi Yusuf meminta tolong ya kepada orang yang selamat dari penjara untuk atau mengatakan tentang Yusuf kepada tuannya, gitu ya. Membicarakan Yusuf kepada tuannya si orang yang selamat ini. Ya, nanti setelah ayat ini nanti ada Yusuf masuk penjara bersama dua orang. Dua orang ini jelas hukuman saat, yang satu lagi dia nanti akan dihukum mati. Nah, Yusuf mengatakan kepada selamat ini, tolong sebut saya di depan tuanmu. Kenapa? Karena Nabi Yusuf ini di penjara tapi nggak jelas sampai kapan, gitu di sini. Ya, dia tidak jelas sampai kapan dia akan dipenjara, sampai suasana tenang aja, kira-kira seperti itu. Ya, tapi di sini ketika Yusuf di penjara, maka ini adalah suatu kemenangan buat Yusuf. Ya, seperti ayat yang di surat Al-Fath ketika perjanjian Hudaibiyah, inna fatahna laka fatham mubina, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan nyata. Ini konteksnya untuk Rasulullah setelah melakukan perjanjian Hudaibiyah. Sekilas perjanjian Hudaibiyah merugikan kaum muslimin, tapi Allah mengatakan ini kemenangan untuk kaum muslimin. Liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka shiratan mustaqima. Sesungguhnya Allah memberikan ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Mu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus, gitu ya. Oke. Jadi kita sampai di sini terlebih dahulu. Tapi sebelum saya tutup, kalau kita lihat kisah Nabi Yusuf ini luar biasa, dan ini kita juga dulu beberapa saat yang lalu ada pertanyaan di WA Group ya tentang bagaimana tentang takdir. Kalau kita lihat dari sisi ini, Nabi Yusuf ini menjalani hidupnya itu seolah-olah ngikut arus gitu ya. Tapi dia tetap berpegang teguh kepada agama Allah. Dia mengikuti arus, tapi dia tetap berpegang teguh kepada agama Allah. Nabi Yusuf, dia kan nggak tahu ya ke depannya. Kalau dari sisi ayat ini kita tahu kisah Nabi Yusuf. Kalau kita posisikan diri kita seolah-olah di dalam otaknya Nabi Yusuf, dari sisi Nabi Yusuf itu kan tidak tahu kalau bahwa dia akan dimasukkan ke dalam sumur. Nabi Yusuf tidak tahu akan dibunuh. Nabi Yusuf juga tidak bisa tahu bahwa nanti dia akan dirayu oleh istri Al-Aziz, dimasukkan ke penjara. Lalu nanti ketika setelah di penjara, Nabi Yusuf, dari sisi Nabi Yusuf, dia akan dikeluarkan dari penjara, lalu diangkat menjadi orang tangan kanannya raja, gitu ya. Takdir yang diberikan Allah kepada Nabi Yusuf, takdirnya tidak selalu baik, tapi akhirnya pasti baik untuk orang-orang itu ya. Kalau tidak di dunia, di akhirat, di surga. Kalau dari sisi Yusuf kan berkali-kali lembah gitu ya, mendapatkan berbagai macam cobaan, akhirnya nanti dia akan menang gitu. Ya, jadi ini bagaimana kita menjalani hidup ini, kita bisa belajar banyak dari kisah Nabi Yusuf ini. Berkali-kali nanti kita akan jatuh, berkali-kali nanti akan dihinakan orang, tapi kita tetap harus berpegang Allah. Nanti Allah akan menjanjikan kemenangan di akhirnya, bisa di dunia, bisa di akhirat. Maka kita menjalani, ya harusnya kita itu seperti air, tapi ketika seperti air itu pun kita berusaha untuk tidak melanggar apa yang menjadi batasan-batasan Allah, tidak melanggar syariat-syariat dari Allah, begitu ya. Itu yang dijalani oleh Nabi Yusuf dalam surat Yusuf ini, gitu ya. Ini adalah takwa kepadanya, urusan Allah selalu yang ya. Nabi Yusuf pun termasuk dalam lingkaran takdir Allah itu, di mana dia dipenjara, di mana dia dimasukkan ke dalam sumur,
di mana dia dirayu oleh istri istri Al-Aziz, tapi dia berpegang teguh kepada agama Allah. Dan ini ketika dia menang terhadap gangguan istri Zulaikha ini, ya, walaupun dia masukkan ke penjara, tapi dia sebenarnya menang karena dia berhasil lepas dari gangguan mereka, gitu ya. Dan ini adalah godaan yang lebih berat ya, godaan dari istri-istri ini itu adalah godaan yang lebih berat daripada saudaranya. Nabi Yusuf itu hanya bisa bersabar, dimasukkan ke dalam sumur ya bersabar. Tapi ketika menghadapi godaan istri ini, para wanita ini, Nabi Yusuf memiliki pilihan apakah mau bersabar dengan memegang teguh agama Allah atau mau menuruti nafsunya, mengikuti keinginan mereka. Kalau kepada saudaranya nggak ada, dia hanya bisa bersabar aja. Jadi godaan di sini lebih besar, dan walaupun dia masuk ke penjara, maka dia adalah suatu bentuk kemenangan, gitu ya. Dari Nabi Yusuf ini adalah suatu kemenangan, hindarkan dari makar mereka, makar orang-orang yang hendak menggodanya, gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah suatu kesilapan dari Nabi Yusuf ketika memilih penjara. Padahal sebenarnya ini konteksnya tidak seperti itu. Ini adalah konteksnya di mana Nabi Yusuf benar-benar tersudut, lalu Nabi Yusuf seolah-olah ada yang berkata dia teriak, ada yang berkata dia dalam hati dia lebih suka penjara daripada orang-orang ini, gitu. Ya, karena kondisinya memang dia tuh didesak, gitu ya, mau pilih penjara atau ngikutin keinginan kami, gitu ya. Ya kalau kondisinya hanya dua, ya Yusuf kemudian memilih ke penjara, maka itu adalah kondisi yang wajar. Bukan berarti Yusuf suka di penjara, enggak, tapi memang kondisinya memaksa dia hanya bisa memilih penjara atau mengikuti keinginan mereka, begitu. Ya, karena ada beberapa orang yang mengatakan di sini Yusuf ini silap, harusnya dia meminta pertolongan tanpa meminta penjara, padahal enggak begitu kondisinya. Kondisinya adalah dia dipaksa pilih mau di penjara mengikuti keinginan kami. Maka di sini Yusuf memilih mudarat yang lebih kecil. Dari sisi orang beriman Nabi seperti Yusuf, gitu ya, itu adalah mudarat yang lebih kecil. Oke. Kita sudahi saja sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak, nanti insya Allah saya ada Ustadz yang lebih paham. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya chat sebentar ya.